yang sangat keren sekali ya, yaitu terkait dengan materi IP ya. Oke, Alicia, mana Alicia? Hadir, oke. Desta sakit, ya, mudah-mudahan segera sembuh ya. Kemudian Hilma hadir, Nur Aini, oke, ya. Catherine, Katarina hadir ya. Raisya hadir, kemudian Resti hadir, Sawa hadir, Ska hadir, Siti Anissa, oke. Sofwa Sukmiati, Wuri Angga, kemudian Zakia dan Zaskia. Oke, ya, terima kasih ya. Nah, berkaitan dengan materi ini, ya, tadi Bapak sudah sebutkan ya bahwa ada hubungannya dengan siap. Baik, anak-anak semua. Nah, seperti yang Bapak sebutkan tadi bahwa ada istilah roda kehidupan selalu berputar, ya, sama seperti kehidupan manusia. Kadang di atas, kadang juga di bawah. Ya, contohnya inilah. Kalian kadang-kadang uangnya banyak, gitu kan? Tapi tiba-tiba gara-gara musibah tertentu uangnya jadi apa habis. Ya. Nah, begitu juga nanti di kehidupan yang akan datang. Status atau jabatan seseorang itu tidak akan tetap, pasti akan ada perubahannya, gitu kan? Nah, oleh karena itu materi ini sangat penting sekali bagi kita untuk mempelajarinya bersama-sama agar bisa mengantisipasi kehidupan yang jelek ya, yang terjadi di masa yang akan datang. Ya. Baik, di sini siapa yang hidupnya ingin selalu maju? Oke, itu kan hampir semuanya ingin maju ya, tidak ada yang ingin mundur. Baik, di sini siapa yang ingin hidupnya susah? Angkat tangan. Tuh kan tidak ada yang ingin hidup susah. Nah, maka dari hal tersebut kita harus bisa mempelajari materi ini secara maksimal. Siap? Siap? Nah, untuk materi hari ini ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa kita akan membahas mobilitas sosial. Nah, baiklah, untuk lebih memperjelasnya, jadi kita harus merunut dari pengertiannya secara bahasa, juga nanti pengertian menurut ahli ya. Oleh karena itu Bapak akan menyampaikan hal ini dari dua sudut pandang ya. Pertama secara etimologi atau secara bahasa, dan kedua adalah nanti secara pengertian atau secara epistemologi ya. Siap? Nah, secara bahasa atau istilahnya secara etimologi ya. Mobilitas itu berasal dari bahasa Latin kuno ya. Mobilis, yang artinya mudah bergerak. Nah, kalian paham kan mengapa kemudian orang Indonesia mengatakan kendaraan mobil itu adalah sebagai kendaraan yang mudah digunakan atau mudah bergerak ya. Nah, tahu nggak kalau di Inggris apa tuh untuk istilah mobil? Car ya. Kemudian di Medan tahu nggak istilah untuk mobil itu apa? Kereta ya. Ternyata di orang Medan, kemudian orang Malaysia, Aceh dan sebagainya bilang mobil itu adalah sebagai kereta ya. Unik ya. Hanya orang Sunda, Jawa dan kemudian Banten serta DKI Jakarta saja yang bilang sebagai mobil. Sedangkan daerah-daerah lain
ada yang bilang kereta, tuk-tuk ya dan sebagainya. Ya, oke, paham ya? Nah itu awal mula mengapa ada istilah mobilitas sosial. Nah baik, kemudian mari kita pelajari mobilitas sosial berdasarkan pengertian dari para ahli ya. Salah satu yang akan Bapak sampaikan adalah pengertian mobilitas sosial dari salah satu profesor Indonesia ya, profesor sosiologi yang terkenal, yaitu Profesor Dr. Robert MZ Lawang ya. Siap? Nah, Bapak akan menyampaikannya melalui media. Sudah kelihatan? Sudah ya. Nah, di sini Bapak akan menyampaikan materi mobilitas sosial melalui media yang disebut sebagai apa? PowerPoint ya. Tapi sebenarnya Bapak juga sudah menyediakan media pembelajaran melalui media yang disebut sebagai augmented reality ya atau AR. Nah, di sini ada kode barcode-nya ya. Nah, kalau misalkan kamu bawa HP saat ini, silahkan nanti scan saja ya barcode ini dan nanti akan keluar media pembelajaran dalam bentuk augmented reality ya. Nah, kalau ini nanti mungkin bisa kamu lihat ya setelah pembelajaran ini, oke? Tapi kita akan fokus terlebih dahulu pada media pembelajaran yang sudah Bapak sediakan saat ini ya, yaitu media pembelajaran PowerPoint. Ya, siap? Bahwa mobilitas sosial ini adalah apa tuh? Coba kita bacakan bersama-sama. Perpindahan posisi dari satu lapisan ke lapisan yang lain atau dari satu dimensi ke dimensi yang lain. Oke, paham nggak maksudnya? Nah, maksudnya adalah lapisan itu kan kalau kita lihat ya, ada tuh namanya kue apa tuh yang berlapis-lapis itu? Kue lapis. Tapi kalau yang paling terkenal saat ini yang terbaru apa tuh namanya? Tahu nggak? Yang warna-warni? Gabus. Iya, kue gabus yang disebut sebagai apa? Rainbow cake ya, atau yang kita sebut sebagai kue pelangi. Ada yang di bawah, tengah-tengah, dan ada yang di atas ya. Sama seperti manusia. Manusia ini juga kan kalau misalkan dari segi pekerjaannya ada yang jadi misalkan jabatannya paling bawah, jabatan menengah, ada juga jabatan yang paling atas ya. Nah, maksud dari dimensi ke dimensi lain ini contohnya bukan dari 2 dimensi ke 3 dimensi atau sebagainya ya, bukan. Atau dari dunia nyata ke alam lain gitu kan, bukan maksudnya. Maksudnya adalah misalkan seseorang yang awalnya bekerja kantoran karena mengalami pemutihan, kemudian akhirnya dia berdagang ya. Kan unik ya, awalnya bekerja di sektor formal menjadi sektor informal ya, itu maksudnya seperti itu. Yang dimaksud dari dimensi ke dimensi yang lain. Contohnya kemarin kan itu ketika sedang terjadi pandemi, banyak sekali orang yang diputihkan ya, atau dibebas tugaskan dari kerjanya, sehingga kemudian dia yang awalnya bekerja sebagai orang kantoran menjadi pedagang gitu kan. Tapi ternyata setelah jadi pedagang justru dia tambah sukses dan tambah bahagia. Nah, itu yang dimaksud sebagai dari satu dimensi ke dimensi yang lain. Ya, paham? Nah, kemudian selanjutnya ya, kita lihat bentuk-bentuk mobilitas sosial ya. Bentuk mobilitas sosial ada yang vertikal, berarti dia dari jabatan rendah ke jabatan tinggi. Ada juga yang horizontal. Nah, kalau yang horizontal ini sebenarnya dia sama saja status dan jabatannya, hanya saja berpindah tempat ya. Nanti Bapak akan jelaskan ya. Baik. Tahu nggak kalian kenapa di sini Bapak menyajikan gambar seperti ini ya? Pertama, kita lihat seseorang yang naik tangga. Kemudian seseorang yang naik apa? Balon ya. Tahu nggak? Di sini ya, Bapak akan menunjukkan ya bahwa pada saat kita berjuang untuk menuju pada posisi tertentu, kita harus melaluinya secara bertahap ya. Pertama adalah agar tidak capek ya. Kemudian agar ilmu kita
dan fondasi dasar pengetahuan kita menjadi semakin kuat, ya. Dan nanti kita memiliki pegangan serta landasan yang kuat dalam berpijak pada saat kita menjabat suatu posisi tertentu, ya. Berbeda dengan orang yang naik balon ini, ya. Walau dia tidak capek, tapi sesekali dia balonnya pecah, apa yang terjadi? Dia akan jatuh langsung, ya, tanpa adanya bertanda atau peringatan, ya. Ibaratnya gini lah, kalau ini adalah orang yang berjuang sekuat tenaga, ya, dengan kemampuannya sendiri, ya, sehingga dia mampu sukses ke puncak yang tertinggi. Sedangkan kalau ini adalah orang yang pada saat menjabat atau bekerja tertentu itu menggunakan apa tuh? Uang, ya, disuap, ya, atau menggunakan istilahnya orang dalam, ya. Tahu kan maksudnya, ya? Oke, ya. Nah, baik. Kemudian kita lihat di sini ada mobilitas horizontal. Kalau mobilitas horizontal adalah perpindahan posisi tapi bukan berdasarkan status atau jabatan, ya, tapi dia hanya berpindah wilayah saja, ya. Contohnya ini, awalnya pedagang ini mangkal, ya, di suatu tempat tertentu, tapi karena misalkan tempatnya sepi, akhirnya pedagang tersebut memutuskan untuk menjajakan dagangannya dengan cara apa? Keliling, ya. Nah itu, ya, jadi dia tidak berpindah status, ya, atau tidak berpindah posisi, dia tetap sebagai pedagang bakso, hanya saja apa? Berpindah posisi atau wilayahnya saja, ya. Baik, paham semuanya? Saja adalah ada dua jenis bentuk lain dari mobilitas, ya. Pertama adalah mobilitas intragenerasi dan apa? Antar generasi. Nah, kalau intragenerasi adalah mobilitas sosial yang terjadi pada diri seseorang selama dia hidup, ya. Sedangkan kalau antar generasi adalah mobilitas sosial yang terjadi pada keturunan selanjutnya, ya. Contohnya gini. Di sini kita bisa melihat ada mobilitas sosial intragenerasi yang naik, ada mobilitas sosial intragenerasi yang turun. Kalau yang naik contohnya adalah awalnya dia seorang guru, kemudian karena rajin, ya, pandai dan sebagainya, berubahlah guru tersebut dan naik jabatan menjadi kepala sekolah. Nah, setelah kepala sekolah terlihat kinerja yang bagus, ya, pengabdiannya tinggi pada negara, maka diangkatlah dia menjadi pengawas sekolah, ya. Menurut kamu lebih enak jadi guru, kepala sekolah, atau pengawas sekolah? Pengawas sekolah. Iyalah, lebih enak jadi pengawas sekolah. Gajinya lebih tinggi, ya, dan tidak perlu bekerja berat, cuma ngawasin saja, kemudian melakukan evaluasi terhadap sekolah-sekolah tertentu, ya. Nah, kemudian berbeda dengan mobilitas sosial intragenerasi yang turun. Contohnya adalah ada seorang atlet lari SEA Games, ya. Kemudian mungkin gara-gara faktor usia, ya, sehingga kekuatan fisiknya menjadi melemah dan tidak bisa lari lagi sekencang yang dulu. Kemudian dia berubah posisi, ya, menjadi apa, Dek? Pemilik warung sembako, ya, karena mungkin sudah tidak bisa sekuat dulu, gitu kan. Nah, kemudian hanya saja karena tidak punya pengalaman dalam berdagang, ya, kemudian mungkin banyak yang ngutang, gitu kan, atau misalkan langganannya sedikit, akhirnya usahanya bangkrut. Yang awalnya pemilik warung sembako tiba-tiba menjadi penjual minuman keliling, ya, yang ada di terminal-terminal itu. Mungkin kamu juga pernah, ya, bertemu dengan pedagang keliling seperti itu, ya. Paham? Nah, kira-kira kita mau gak ada pada posisi ini? Gak mau, ya. Nah, oleh karena itu kita harus berupaya agar berada pada mobilitas sosial intragenerasi. Nah, kemudian kalau mobilitas antar generasi, ya,
itu kadang-kadang ada yang turun, ada yang naik juga. Misalkan gini ya, kakeknya adalah seorang penjaga kemudian kakek punya anak, atau yang kita sebut sebagai seorang ayah. Ayahnya menjadi seorang guru, ya. Kemudian ayah punya anak lagi, berarti ini adalah cucunya si kakek, ya. Kalau anaknya jadi apa, Dek? Camat. Camat itu singkatan dari apa? Ya, jadi unik ya kalau di Indonesia. Kalau kepala desa disebut sebagai apa? Kades. Ya. Kalau kepala kecamatan disebut sebagai apa? Camat doang, ya. Camat doang, ya, bukan camat gitu kan, atau kacamat, ya. Nah, jadi camat ini artinya kepala kecamatan. Kira-kira posisinya tinggi gak? Tinggi, ya. Dan kemudian ketika setelah pensiun dia akan punya uang pensiun. Ya, luar biasa, ya. Itu yang disebut sebagai mobilitas antar generasi, ya. Ada juga yang turun, misalkan ini awalnya kakeknya itu adalah seorang abri, misalkan, ya. Ayahnya kemudian menjadi security, ya. Tapi anaknya malah jadi pencuri. Nah, itu kan disebut sebagai mobilitas antar generasi yang turun, ya. Tapi kalau di sini sih Bapak yakin semuanya sedang mengalami mobilitas antar generasi yang naik, ya, paham ya? Nah, kemudian ada juga nih mobilitas sosial yang bersifat geografis, ya. Jadi dia hanya mengalami perpindahan wilayah saja. Di sini ada yang disebut sebagai transmigrasi. Transmigrasi ini artinya perpindahan dari wilayah yang padat penduduk ke wilayah yang jarang penduduk. Contohnya orang Jawa pindah ke Sumatera atau Kalimantan, ya. Urbanisasi, kalau urbanisasi artinya perpindahan seseorang atau kelompok tertentu dari desa ke kota dengan tujuan untuk menetap dan bekerja di sana. Itu urbanisasi. Kemudian ada komutasi. Kalau komutasi bolak-balik desa kota. Contohnya adalah kayak orang Leles yang bekerja di Nagreg, ya. Nagreg kan kota Bandung, ya. Leles itu pedesaan yang ada di pinggiran kota Garut. Kemudian paginya berangkat, sorenya pulang. Kurang dari 24 jam. Nah, itulah yang kemudian disebut sebagai komutasi. Ada juga imigrasi dan emigrasi. Kalau itu pindah ke luar negeri, ya. Selanjutnya ruralisasi. Kalau ruralisasi artinya seseorang yang awalnya hidup di kota pindah ke desa. Dan tujuan pindah ke desa itu adalah untuk menetap, ya. Contohnya adalah orang-orang yang sudah sangat lama bekerja di kota, kemudian punya banyak uang untuk bangun rumah di desa, beli peternakan atau beli perkebunan, ya. Dan kemudian tinggal menetap di sana untuk menikmati masa-masa pensiun. Nah, itulah yang kemudian disebut sebagai ruralisasi, ya. Nah, kemudian saluran-saluran mobilitas sosial, ya. Ada angkatan bersenjata, ya. Contohnya adalah TNI dan Polri, ya. Contohnya kalau misalkan masuk TNI kan awalnya yang terendah itu apa tuh? Jabatannya apa tuh? Dari Tama, kemudian Bintara sampai Sersan, Kopral, kemudian Kapten dan menuju kepada Jenderal, ya. Itu contohnya angkatan bersenjata. Lembaga keagamaan, contohnya awalnya santri, kemudian menjadi ustazah atau ustad, dan nanti berakhir menjadi kiai atau yang disebut sebagai pemilik atau pengelola pondok pesantren, ya. Bisa dipahami, ya. Kemudian organisasi ekonomi, contohnya walaupun Ibu Susi Puji Astuti tamatan SD, tapi dia kan kaya raya, ya, karena berjuang di bidang ekonomi. Yang awalnya penjual ikan asongan menjadi pengusaha atau konglomerat besar, punya maskapai penerbangan, dan sebagainya. Kemudian organisasi politik,
Contohnya awalnya RT, kemudian jadi wali kota, jadi gubernur, dan kemudian jadi presiden. Contohnya apa? Bapak Jokowi, ya seperti itu. Itu melalui organisasi politik, ikutan partai lah, jadi kader ya, kemudian jadi pengurus dan ketua umum dan sebagainya. Kemudian organisasi keahlian, contohnya adalah organisasi PGRI bagi guru, kemudian organisasi IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Dan melalui pernikahan, ya. Kalau melalui pernikahan, contohnya seorang gadis awalnya dia berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja. Tapi gara-gara menikah dengan orang yang atau laki-laki yang kaya, maka dia berubah menjadi seorang sosialita misalkan ya, karena memiliki suami yang kaya raya. Ya. Nah, selanjutnya kita beranjak pada faktor mobilitas sosial ya, baik itu faktor pendorong maupun faktor penghambat. Baik, kalau faktor pendorong contohnya adalah status sosial, ya. Kemudian apa lagi? Ekspansi teritorial, komunikasi bebas, pembagian kerja, tingkat fertilitas yang berbeda, dan situasi politik. Nah, itu adalah faktor-faktor pendorong mobilitas sosial. Status sosial maksudnya apa? Misalkan seseorang yang berasal dari keturunan ningrat atau dari keturunan raja, itu kan akan sangat mudah untuk melakukan mobilitas sosial. Kemudian ekspansi teritorial, contohnya adalah dengan melakukan pembukaan atau penaklukan wilayah baru, tapi itu biasanya terjadi di masa lalu ya. Contohnya orang Belanda yang awalnya miskin, ketika menaklukkan Indonesia tiba-tiba mereka jadi kaya raya ya. Nah, kemudian komunikasi bebas ya. Jadi kalau sekarang kita bisa memperoleh informasi tentang lowongan kerja, pendidikan dan sebagainya dengan secara mudah. Pembagian kerja, misalkan ada yang jadi bawahan, jadi manajer, jadi CIO, dan juga ada yang jadi direktur ya, atau direktur ya. Kemudian tingkat fertilitas yang berbeda-beda ya, maksudnya adalah bahwa di sebuah negara itu memiliki tingkat fertilitas penduduk yang berbeda-beda ya. Jadi kalau misalkan tingkat fertilitas penduduknya tinggi, maka mobilitasnya juga cukup tinggi karena harus ada persaingan kerja ya. Kalau tingkat fertilitasnya rendah, ya mobilitas sosialnya juga rendah karena untuk persaingan kerja relatif lebih nyantai ya, relatif lebih aman. Kemudian situasi politik, kalau misalkan di suatu negara terjadi perang, itu kan sangat buruk ya bagi kondisi mobilitas sosial. Nah, itulah yang kemudian disebut sebagai faktor pendorong. Adapun faktor penghambat, contohnya adalah perbedaan ras dan agama ya. Kadang-kadang di sini seringkali terjadi diskriminasi seperti yang terjadi di Amerika atau di Afrika Selatan. Kemudian ada diskriminasi kelas ya. Misalkan ada kelas elit, kelas menengah, kelas bawah gitu kan dan sebagainya. Contohnya saja diskriminasi kelas ini ya. Mungkin untuk sekolah-sekolah yang elit biasanya dimasuki oleh orang-orang kaya. Ya, kaya dan sebagainya. Dan masih banyak lagi ya, termasuk pengaruh sosialisasi yang sangat kuat, kemiskinan. Nah, ini terutama kemiskinan ini membuat susah untuk melakukan mobilitas ya. Karena kemiskinan ini menyebabkan seseorang menjadi susah untuk mendapatkan akses pendidikan, kemudian akses kesehatan, dan memiliki jaringan kerja yang rendah juga ya kalau miskin. Jadi jaringan kerjanya rendah. Dan perbedaan jenis kelamin ini juga relatif menghambat ya. Contohnya gini, di Indonesia sendiri lebih banyak polisinya laki-laki atau perempuan? Laki-laki ya. Nah, ini karena kan perempuan secara alamiah nanti kan ada mengalami fase apa tuh? Hamil ya, sehingga tidak bisa bekerja secara optimal. Ya, paham ya?
Nah, selanjutnya terkait dampak mobilitas sosial, ya ada yang positif, juga ada yang negatif. Kalau yang positifnya, contohnya adalah mendorong untuk lebih berprestasi. Ya. Kedua apa dek? Perubahan sosial. Ketiga? Peningkatan integrasi sosial. Iya, gitu ya. Mendorong untuk lebih berprestasi. Dengan adanya kompetisi atau persaingan dalam mencari kerja, maka seseorang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga prestasinya akan lebih naik. Ya, kalau tidak belajar sungguh-sungguh atau bekerja sungguh-sungguh, maka akan turun. Mempercepat terjadinya perubahan sosial. Contohnya adalah yang awalnya negara berkembang menjadi negara maju. Dan terakhir meningkatkan integrasi sosial. Artinya dengan adanya mobilitas sosial, nanti kita akan mengalami persatuan yang sangat tinggi antar sesama anggota masyarakat. Kalau dampak negatifnya apa deh? Nah, itu ya dampak negatif dari mobilitas sosial. Kalau konflik antar kelas, contohnya adalah konflik antara bawahan dengan atasan, karyawan dengan bos, contohnya ya. Konflik antar kelompok sosial, contohnya mohon maaf dulu terjadi konflik antara masyarakat Madura dengan masyarakat Dayak yang ada di Kalimantan, ya. Kemudian konflik antar generasi, maksudnya gini, contohnya adalah ibunya ingin anaknya menjadi dokter, tapi anaknya ingin menjadi pelukis, ya, sehingga nanti akan ada apa? Konflik antara ibu dan anak hanya karena perbedaan kepentingan, gitu kan, dan berkurangnya rasa solidaritas. Ini juga ya, baik. Nah, setelah kalian mempelajari materi mobilitas sosial secara keseluruhan, selanjutnya kita akan melakukan diskusi kelompok. Di sini Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Nah, sebelumnya Bapak sudah merancang siapa-siapa saja yang akan menjadi ketua kelompok di sini, ya. Hal ini karena agar ada terjadi keseimbangan dan dalam pembagian kelompok kerja, ya. Nah, baik, untuk kelompok 1 silahkan nanti dipimpin oleh Zakia. Mana Zakia? Oke, ya. Nah, sini Zakia, ya. Kemudian untuk kelompok 2 itu dipimpin oleh Katarina. Silahkan Katarina. Ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk kelompok 3 itu nanti akan dipimpin oleh Hilma. Ya, silakan Hilma. Iya, bagus ya. Nah, seperti itu. Baik. Nah, selanjutnya Bapak juga sudah membagi anggota-anggota kelompok bagi kelompok 1 dan kelompok 2 serta kelompok 3, ya. Nah, kelompok 1 kan nanti Zakia, kelompok 2 Katrina, kelompok 3 Hilma, ya. Nah, untuk kelompok 1 nanti ya personilnya itu terdiri dari Saskia, Nur Aini dan Nur, ya. Kemudian untuk kelompok 2 yaitu Alisa, Muri dan Resti, ya. Selanjutnya kelompok terakhir kelompok 3 yaitu kelompok Sekar, Sofa, ya, Salwa dan Daisa. Oh, Masya Allah, Desta nanti masuk ke kelompok 2 ya. Karena kan Desta saat ini tidak hadir ya. Baik. Nah, selanjutnya Bapak akan menyerahkan lembar kerja ya. Untuk kelompok 1 ini materinya terkait dengan saluran-saluran mobilitas sosial ya. Nanti silakan dikerjakan. Kemudian untuk kelompok 2 itu terkait dengan bentuk-bentuk mobilitas sosial, silakan dikerjakan. Dan terakhir yaitu terkait dengan kelompok 3 tentang proses-proses
duduk di posisi dengan kelompok masing-masing. Ya, silakan. Selanjutnya. Ya, baik. Silakan selanjutnya duduk dengan posisi kelompok masing-masing. Ya. Ya. Ya, baik. Nah, alhamdulillah waktu untuk pengerjaan diskusi kelompok sudah selesai. Selanjutnya nanti Bapak akan menampilkan masing-masing kelompok ya untuk tampil ke depan. Siap? Yang pertama silakan dari kelompok Katrina terlebih dahulu ya. Ya, coba yang keras suaranya. Urbanisasi, transmigrasi, dan migrasi. Saluran mobilitas sosial. Kenaikan jabatan menggantikan kepala desa yang korupsi, lokasi di Tegal Panjang waktu kejadian 2020. Yang kedua, ada turun jabatan inisial A karena korupsi waktu menjadi kepala desa, lokasi Tegal Panjang waktu kejadian 2019. Ketiga, kenaikan jabatan inisial D karena kegigihan dalam belajarnya, lokasi Pataruman 2020. Turun jabatan yang keempat, turun jabatan nama inisial N meminjam uang utang yang tidak pernah dibayar akhirnya terlilit utang, lokasi Tegal Panjang waktu kejadian 2021. 5. Kenaikan jabatan nama inisial R artis YouTuber yang terbanyak subscriber, lokasi Jakarta waktu kejadian 2019. 6. Kenaikan jabatan nama inisial L karena mengikuti kontes dan Baik, alhamdulillah terima kasih kepada kelompoknya Katrina yang telah menyampaikan materi diskusinya dengan sangat baik ya. Selanjutnya Bapak akan mempersilahkan kepada kelompok Hilma ya. Nah, baik, silakan Hilma beserta perwakilnya untuk maju ke depan ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Materi yang tadi kami diskusikan adalah tentang proses mobilitas sosial. Proses mobilitas sosial terbagi 4. 1. Kekayaan. Barang siapa memiliki kekayaan paling banyak, maka orang tersebut akan termasuk dalam lapisan teratas. 2. Kehormatan. Orang yang paling disegani dan dihormati akan mendapat tempat yang teratas. 3. Kekuasaan. Barang siapa memiliki kekuasaan dan wewenang terbesar, maka ia akan menempati lapisan yang tertinggi. 4. Ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dipakai sebagai ukuran dalam lapisan sosial oleh masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Kekuasaan. Awalnya hanya disuruh mencalonkan dan akhirnya terpilih menjadi RT. Kekayaan. AL. Lokasi kilogram untuk kejadian dari 15. Awalnya mencari barang sayuran ini dengan angin hujan badai dan lama-kelamaan menjadi bus sayuran jangkai. Ilmu pengetahuan. Baik. Alhamdulillah, terima kasih kepada kelompoknya Hilma yang sudah menyampaikan materi diskusinya dengan sangat baik. Beri aplaus terlebih dahulu untuk kelompok. Selanjutnya kita akan lanjut kepada kelompoknya Zakiyah. Ya, silakan Zakiyah beserta Nurul, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan tentang saluran-saluran mobilitas sosial. Saluran-saluran mobilitas sosial terbagi 6, yaitu angkatan senjata, lembaga-lembaga keagamaan, organisasi politik, organisasi ekonomi, organisasi keagamaan, dan perkawinan. Angkatan bersenjata. Nama lokasi Tegal Panjang, waktu kejadian tahun 2010. Beliau adalah seorang adik. 2. Lembaga keagamaan. Nama inisial Richard Sofwan Hanafi. Lokasi Tegal Panjang, waktu kejadian 2011. Beliau adalah ketua Yayasan Pesantren Islam. 5. Organisasi keahlian. Nama Atin Pratiwi. Lokasi Tegal Panjang, waktu kejadian 2016-an. Beliau adalah seorang guru TK dan bergabung di bidang PGRI. 6. Perkawinan. Nama Agina Selvina. Lokasi Bandung, waktu kejadian 2019. Nama Gina menikah dengan orang Korea dan memiliki 2 anak, yaitu Febri, Budi, dan Gio. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya. Ya. Nah, baik, itu saja diskusi kelompok hari ini ya. Alhamdulillah semuanya sudah sangat baik, dari Katarina, kemudian dari Hilma, dan juga dari kelompoknya Zakiyah ya. Nah, selanjutnya yang terakhir Bapak akan melakukan evaluasi ya terkait dengan apa yang saat ini kita pelajari. Di sini Bapak sudah menyediakan soal-soal ya, dan Bapak akan menyampaikannya kepada kalian semua ya. Nanti tolong silahkan diisi saja dengan diberikan tanda sila. Di sini ada soal 10 dan bentuknya adalah soal pilihan ganda ya.
Waktu pengerjaannya 10 menit ya. Ya, silakan. Ya, alhamdulillah baik. Waktu pengerjaannya sudah habis ya. Selanjutnya Bapak akan mengumpulkan lembar jawaban dan soal yang sudah kalian kerjakan. Oke, sudah. Lagi. Ya. Sudah, lima. Alhamdulillah setelah Bapak memeriksa dan melakukan penilaian terhadap apa yang sudah kalian kerjakan, ini rata-rata sangat baik, sudah bisa menjawab ke 10 soalnya dengan sangat baik walaupun ada beberapa yang salah ya. Baik, itu saja terkait dengan tes pada kesempatan kali ini ya. Baik. Nah, kesimpulan dari materi pelajaran hari ini bahwa setiap manusia itu akan selalu mengalami pergerakan status sosial, jabatan, ya, kemudian apa lagi, posisi, kedudukan dan sebagainya, tahta atau yang kita sebut sebagai kursi sekalipun ya, itu akan selalu berubah-ubah. Nah, kira-kira kalian mau gak terus mengalami mobilitas sosial yang maju atau naik? Mau? Siapa yang hidupnya ingin maju? Ya. Siapa yang hidupnya ingin susah? Tidak ya. Nah, oleh karena itu, teruslah kalian belajar agar nanti memiliki bekal ilmu dan keterampilan untuk hidup maju di masa yang akan datang. Ya, baik. Nah, kesimpulannya adalah jangan pernah menyerah pada kenyataan. Teruslah berjuang agar kehidupan menjadi lebih baiklah. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nah, baik. Untuk hari ini pelajarannya dicukupkan sekian saja ya. Sampai jumpa lagi di pekan depan. Insya Allah nanti pekan depan kita masih membahas terkait dengan mobilitas sosial. Hanya saja nanti kita akan lebih fokus pada dampak-dampak, ya. Kemudian hal-hal lain yang belum dibahas pada materi mobilitas sosial. Ya, baik. Demikian dari Bapak ya, atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akan ulang lagi ya. Ya. Baik, nah alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Kesimpulannya adalah bahwa kita harus terus berjuang agar bisa hidup maju. Siapa di sini yang hidupnya ingin maju? Ya, alhamdulillah. Oleh karena itu teruslah giat belajar agar bisa memiliki ilmu, keterampilan dan keahlian yang cukup
untuk hidup lebih maju di masa yang akan datang. Ingat ya, tantangan hidup kalian di masa yang akan datang akan jauh lebih berat dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Oleh karena itu, persiapkan diri untuk sebaik mungkin ya. Nah, baik, nanti kita akan bertemu lagi insya Allah di pekan depan. Persiapkan saja materi selanjutnya ya yang akan kita bahas. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum